Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Alhamdulillah ala nikmatil iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi kita kesempatan, memberi kita waktu, memberi kita hidayah serta inayahnya untuk terus bisa mengkaji tentang kisah-kisah dari manusia-manusia yang hidup di zaman yang termulia, di zaman yang paling indah, di zaman yang paling diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman di mana mereka mendapati Nabi Muhammad bersama mereka, duduk bersama Nabi, ngobrol bersama Nabi, berkeluh kesah bersama dengan Nabi, melakukan hal-hal yang selayaknya dilakukan oleh para manusia pada umumnya, tapi bedanya kita dengan mereka, kita tidak bersama dengan Nabi, sedangkan mereka bersama-sama dengan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mendapatkan Islam ini secara torian, masih fresh istilahnya. Islam masih sesuatu yang baru dan asli dari pusatnya, asli dari akarnya, asli dari sumbernya, sehingga mereka pun bisa mempraktekkannya secara paling indah sholatnya, paling indah puasanya, paling indah tutur katanya, paling faham dengan makna-makna firman-firman Allah Ta'ala yang mereka langsung dengarkan dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seindah-indah manusia adalah mereka, seberuntung-beruntung manusia adalah mereka ketika mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara sekian banyak orang, sekian banyak sahabat, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang mendapati Nabi masih dalam usia kecil seperti Sayyidina Anas bin Malik yang kita kisahkan, ada yang di usia remaja seperti Sayyidina Ja'far, ada yang di usia tua sekali seperti Salman Al-Farisi dan lain sebagainya. Maka di antara sekian banyak itu ada juga dari kalangan perempuan, yaitu yang akan kita gali kisahnya, meskipun catatan sejarah tentang beliau ini minim sekali atau sedikit sekali, tapi bias-bias cahaya yang ada pada dirinya ini nyampe kepada kita. Tinta-tinta sejarah yang ditorehkan oleh sepak terjang Sayyidah Lubabah ini nyampe juga kepada kita. Maka walaupun cuma sedikit dari catatan sejarah tersebut, semoga bisa memberi manfaat untuk kita, bisa kita kaji secara baik, sehingga kita bisa mengambil hikmah-hikmah yang Allah Ta'ala sampaikan lewat diri, lewat sosok sejarah dari Sayyidah Lubabah. Jadi beliau adalah Sayyidah Lubabah Al-Kubro, karena beliau punya saudara dinamakan Lubabah juga, namanya Lubabah juga, tapi dijuluki dengan As-Sughro. Kalau ini Al-Kubro, Al-Kubro itu artinya yang gede, istilahnya Lubabah gede sama Lubabah kecil. Junior sama senior. Junior sama gitu. Senior. Jadi Sayyidah Lubabah ini beliau dapat kunyah atau julukan beliau adalah Ummul Fadl. Ummul Fadl karena beliau melahirkan salah satu putra beliau bernama Fadl, maka beliau dikenal dengan nama Ummul Fadl. As-Sayyidah Lubabah Al-Kubra bintul Harith Al-Hilaliyah radhiyallahu taala anha. Jadi beliau ini adalah seorang perempuan yang dicatat di dalam sejarah yang terkenal dengan seorang perempuan yang melahirkan 6 orang anak laki-laki yang semuanya menjadi ulama, yang semuanya menjadi fuqaha, yang semuanya menjadi ahli hadis, yang semuanya menjadi manusia-manusia yang menjadi rujukan dari berbagai macam ilmu, termasuk diantaranya yang paling terkenal adalah Abdullah bin Abbas yang mendapatkan julukan dari umat Islam ini dengan nama Hibrul Ummah, tintanya umat Islam. Nanti juga insya Allah akan kita kaji siapa Abdullah bin Abbas tersebut. Tapi sebelum kita tahu tentang putranya yang luar biasa serta suaminya yang luar biasa, kita akan mencari tahu tentang sosok dari Sayyidah Lubabah itu sendiri. Jadi beliau adalah
putra dari Al-Harith bin Hazan bin Yujbar, dan ibunya bernama Hindun bintu Auf ibnul Harith, dan beliau adalah saudara dari Sayyidah Maimunah bintul Harith. Maimunah bintul Harith ini adalah salah satu dari istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau bisa dibilang saudara ipar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau dikatakan masuk Islam masih di awal. Jadi beliau ini, Sayyidah Lubabah ini hampir usianya hampir seumuran dengan Sayyidah Khadijah, dan beliau sahabat dekat dengan Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Jadi dikatakan, para ulama mengatakan Thaniyul Itsnain, perempuan kedua yang masuk ke dalam agama Islam setelah Sayyidah Khadijah adalah Sayyidah Lubabah. Jadi Sayyidah Lubabah ini begitu ngerti tentang Islam, dikasih tahu tentang Islam, kena dakwah Islam dari Sayyidah Khadijah, beliau nggak pakai mikir sekali, 2 kali, 3 kali, nggak pakai, langsung menyatakan masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kalau kita lihat, memang orang-orang yang pertama kali beriman dengan Nabi, yang langsung menerima agama Islam, yang langsung mempercayai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, mereka bukan manusia sembarangan. Mereka adalah manusia-manusia pilihan yang punya kecerdasan logika yang luar biasa. Istilahnya seperti yang kita kisahkan tentang Sayyidah Khadijah, seperti apa beliau di masa jahiliyah, bagaimana beliau terhindar dari zina, terhindar dari minuman keras, terhindar dari kebebasan atau porak-porandanya zaman di masa itu, tapi beliau tidak tersentuh sama sekali. Begitu juga dengan Sayyidina Abu Bakar. Bahkan Sayyidina Abu Bakar dikatakan, istilahnya kalau perempuan nggak minum khamr ini kan bisa dikatakan banyak lah istilahnya, meskipun orang tidak beragama Islam, tidak kenal Islam, banyak. Zaman sekarang pun seperti itu kan, kayak negeri-negeri barat ataupun negeri-negeri yang khamr itu terbiasa untuk dikonsumsi, tapi penghindarannya dari perempuan ini kan lebih banyak, karena mereka menganggap, bahkan mereka pun merasakan seperti apapun seorang istri ketika melihat suaminya datang dalam keadaan mabuk, itu nggak ada yang gembira, nggak ada yang suamiku datang mabuk, suamiku datang. Karena orang kalau sudah kena khamr ini mesti yang lainnya ini hancur, istilahnya ini awal dari segala macam musibah. Sayyidina Abu Bakar juga seperti itu, karena Sayyidina Abu Bakar ini dari mulai kecil beliau sudah benci sekali dengan yang namanya khamr, karena pernah suatu hari ketika beliau masih di masa anak-anak, masih usia di bawah 10 tahun, beliau itu jalan-jalan di negeri Makkah, ngelihat ada orang mabuk, maaf BAB di pinggir jalan, karena nggak sadar, karena dalam keadaan mabuk itu kotoran sendiri itu dimakan. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan di dalam dirinya, bersumpah dengan nama Tuhan, wallahi, demi Allah, saya tidak akan pernah menyentuh minuman yang membuat kita manusia yang dianugerahi akal oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi setara dengan hewan, bahkan lebih parah daripada hewan, ya kan? Lebih parah dibandingkan hewan. Ini Sayyidina Abu Bakar. Begitu juga dengan Sayyidah Lubabah. Dikatakan yang menceritakan tentang keislaman beliau adalah Abu Rafi', Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Rafi' ini adalah salah seorang yang biasa bantu-bantu di rumah keluarganya Nabi. Sayyidah Lubabah kan masih dekat kekeluargaannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditambah lagi beliau adalah sahabat dari Sayyidah Khadijah. Kuntu ghulaman lil Abbas bin Abdul Muttalib. Rafi' ini beliau menceritakan, saya ini biasa bantu-bantu di rumahnya Nabi Muhammad, juga biasa bantu-bantu di rumahnya Sayyidina Abbas, dan saya adalah pembantu dari Sayyidina Abbas. Wa kanal Islam qad dakhalna alal bait. Setelah itu beliau mengatakan, ketika aku di rumah Sayyidina Abbas, saya melihat Islam itu sudah masuk di dalam keluarga ini. Wa aslamat Ummul Fadl, dan yang pertama di antara seluruh anggota keluarga ini, yang pertama kali masuk Islam adalah Ummul Fadl, yaitu Sayyidah Lubabah. Wa aslam tuh, setelah itu aku yang masuk Islam, bukan suaminya, bukan Sayyidina Abbas, karena Sayyidina Abbas ini ada banyak ikhtilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama, apakah beliau masuk Islam ketika di Mekah atau masuk Islamnya itu
hampir mendekati Fathu Makkah di akhir masa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena bahkan sebagian besar mengatakan Sayyidina Abbas ini masuk Islamnya di akhir. Tapi dari keterangan Abu Rafi ini, wa kana al-Abbas yuhabu qaumah, dikatakan beliau mengatakan kalau Sayyidina Abbas dia itu adalah orang yang berwibawa di antara kaumnya, istilahnya salah seorang petinggi dari orang-orang Quraisy. Wa yakrahu ayu khalifahum, dan beliau ada perasaan gak mau dijauhi oleh kaumnya. Saya kalau misalkan masuk Islam, saya akan dijauhi. Saya tidak akan diterima lagi. Saya tidak akan dimuliakan lagi. Ada rasa-rasa seperti itu pada diri Sayyidina Abbas, tapi beliau mengatakan wa kana yaktum Islam. Tapi sebenarnya Sayyidina Abbas itu masuk Islam cuman menutupi dengan keislamannya. Jadi tidak ditampakkan keislamannya. Wa kana dza malin katsir mutafarriqun fi qaumih. Dan kalau misalkan, dan beliau ini orang kaya, makanya diceritakan Rasulullah ketika melihat Abu Thalib dalam keadaan punya anak banyak dengan putra yang banyak putra banyak dan harta yang sedikit, beliau yang diajak Sayyidina Abbas, karena beliau dan Sayyidina Abbas ini ekonominya kelas atas lah, istilahnya seperti itu. Maka Rasulullah ngambil Sayyidina Ali, sedangkan Sayyidina Abbas ngambil Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Jadi ini Sayyidah Lubabah ini adalah dari awal datangnya agama Islam, beliau sudah memiliki kecenderungan bercepat-cepat. Waktu itu tidak akan terulang. Istilahnya kita punya umur ini hari ini yang kita dapati hari ini akan menjadi sejarah besok, ya kan? Sesuatu yang tidak akan pernah kembali lagi adalah waktu. Maka beliau adalah orang yang nggak mau menyia-nyiakan waktu. Saya nggak tahu kapan akhir hayat saya nggak ngerti kapan saya akan diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kebenaran ada di depan mata. Firman Tuhan yang benar datang lewat lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka saya tidak perlu untuk berpikir dua kali untuk masuk ke dalam agamanya Muhammad bin Abdullah. Akhirnya beliau masuk Islam di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun suaminya masih menolak untuk masuk Islam, tapi beliau berislam terlebih dahulu. Dan pada waktu itu memang belum ada aturan antara yang melarang pernikahan berbeda agama atau rusaknya pernikahan sebab perbedaan agama. Ini belum ada di awal-awal agama Islam. Maka beliau pun berislam, masih tetap statusnya sebagai istri dari Sayyidina Abbas dan menjalani rumah tangganya seperti biasa. Dan beliau mendidik anak-anaknya satu persatu semuanya untuk mengikuti jejak dari Sayyidah Lubabah. Jadi yang mendidik putra-putranya sehingga semuanya menjadi seorang ulama adalah Sayyidah Lubabah. Jadi Sayyidah Lubabah ini perempuan yang sukanya bercepat-cepat. Beliau orang yang selalu mengambil kesempatan di mana ada kebaikan, saya harus ikut di situ. Di mana ada hal yang baik, maka saya harus masuk di dalam golongan tersebut. Maka jadilah beliau adalah perempuan kedua yang masuk ke dalam agamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu hal yang disampaikan oleh para ulama atau sesuatu yang diceritakan oleh Abu Rafi' masih dari pembantunya Sayyidah Lubabah, beliau mengatakan ketika umat muslim, jadi beliau berislam, Rasulullah SAW berdakwah di negeri Makkah ini kan sekitar 13 tahun, jadi bukan waktu yang singkat tapi waktu yang panjang sekali. Dan beliau selalu menjadi orang-orang yang masuk dalam golongan orang-orang yang mendukung dakwahnya Rasulullah SAW, meskipun suaminya setengah-setengah, istilahnya suaminya antara mendukung dan tidak mendukung, karena Rasulullah sendiri adalah keponakannya dan beliau adalah istri dari Sayyidina Abbas, tidak karena masih terlena dengan hal-hal yang bersifat hubbul jah, jadi suka dipangkatkan, dihormati dan lain sebagainya, karena Rasulullah memang masuk dalam golongan keluarga yang dihormati secara turun temurun oleh ahlu Mekah itu sendiri. Dikatakan ketika dengan berjalannya waktu sampai Rasulullah SAW
Sayyidah Khadijah wafat, setelah itu beliau dan seluruh anggota keluarganya ini diboikot. Beliau termasuk orang yang ikut di dalam pemboikotan tersebut, beserta suaminya pun juga, yang sampai akhirnya membuat Sayyidah Khadijah ini wafat dan lain sebagainya. Terjadi Isra Mi'raj, beliau tetap berpegang teguh dengan agamanya, mendidik anak-anaknya untuk selalu taat kepada Rasulullah SAW. Bahkan dikatakan Ummul Fadl ini juga ketika beliau hamil putranya yang bernama Abdullah, ya, begitu Abdullah ini dilahirkan, nggak pakai dibawa ke siapa-siapa, langsung diperintahkan untuk dibawa kepada Rasulullah SAW dan ditahnik oleh Rasulullah SAW. Jadi awalu syai'in, sesuatu yang pertama kali masuk ke dalam perutnya Abdullah bin Abbas ini adalah riqu Rasulillah, jadi ludahnya Rasulullah SAW. Jadilah beliau menjadi orang yang lisannya ini penuh berkah, keilmuannya luar biasa sekali, yaitu ini salah satu hal yang terjadi adalah karena kekuatan iman dari ibunya, yaitu Sayyidah Lubabah. Nggak pakai dibawa kemana-mana, langsung dibawa kepada Rasulullah, belum disusuin, bahkan belum dipeluk dan lain sebagainya, langsung diberikan kepada Rasulullah SAW. Dan sampai akhirnya, dan putra-putranya semuanya, ketika Rasulullah SAW berangkat berhijrah ke negeri Madinah, beliau tetap di negeri Mekah, nggak ikut hijrah, nggak ikut berhijrah. Beliau tetap berada di negeri Makkah bersama dengan keluarganya karena taat kepada suaminya, yaitu Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas tidak menyatakan keislamannya secara terang-terangan, sehingga nggak ikut berangkat berhijrah sampai akhirnya kejadian perang Badar. Dan di perang Badar itu seperti yang kita ketahui, golongan orang-orang non-muslim itu atau orang kafir Quraisy itu jumlahnya 1000 orang dengan perlengkapan yang lengkap, ya kan, dengan perlengkapan yang luar biasa, dengan pasukan yang luar biasa terlatih dan lain sebagainya. Sedangkan golongan Nabi hanya sekitar 313 orang. 313 orang ahlu Badar, tapi menjadi kemenangan pertama kali umat Islam. Pada waktu itu Sayyidina Abbas termasuk di dalam golongan orang yang ikut berperang. Melawan Rasulullah SAW. Jadi bukan di golongannya Nabi, tapi di golongan orang-orang kafir Quraisy. Jadi yang memusuhi Rasulullah SAW. Sedangkan Abu Lahab, ya, Abu Lahab ini kan saudaranya, ya kan, saudaranya Sayyidina Abbas, yang terang-terangan di dalam kekafirannya dan menyalahi Rasulullah SAW. Dikatakan karena Abu Lahab adullah qad takhallafa an Badrin. Jadi Sayyidah Lubabah ini menceritakan sesungguhnya Abu Lahab itu ketika perang Badar dia nggak ikut perang. Jadi nggak ikut berangkat di dalam peperangan. Wa ba'atha makanahu al-As bin Hisham bin Mughirah, tapi dia menyuruh seorang pemuda untuk menggantikan tempatnya, istilahnya disuruh berangkat atas nama Abu Lahab. Dibiayain, dikasih kendaraan, dikasih perlengkapan, dikasih dan lain sebagainya, tapi Abu Lahabnya nggak ikut perang karena dia enggan untuk berhadap-hadapan langsung dengan sang keponakan, yaitu Rasulullah SAW. Jadi dia wakadzalika sana'u, dan begitulah orang-orang para petinggi-petinggi Makkah, petinggi-petinggi Quraisy yang tidak ingin ikut berperang, mereka ngirimin satu orang menjadi pengganti dari mereka. Lam yatakhallaf rajulun illa ba'atha makanahu rajulan. Falamma ja'ana al-khabar, maka ketika waktu itu jadi yang terjadi, Sayyidina Abbas ikut berperang dan akhirnya ditawan oleh Rasulullah SAW. Jadi tawanan perangnya Nabi. Gimana keadaannya Sayyidah Lubabah pada waktu itu? Beliau menerima itu dengan lapang dada, istilahnya suamiku istilahnya ditawan, ya gimana lagi. Maka beliau falamma ja'ana al-khabar an masabi ahli Badr katabahullahu wa akhzahu wajadna fi anfusina quwwah wa izzah. Yang beliau katakan, ketika kami mendengar kabar kemenangan dari Muhammad, kabar kemenangan dari umat Islam, di situ masuk di dalam hati kami para muslimin yang tetap bertahan di negeri Makkah, kami merasa Islam akan segera mulia, Islam akan segera menguat, Islam akan segera terangkat
lewat perantara kemenangan di perang Badar itu sendiri. Nggak mikirin suami saya yang ada di situ, suami saya yang ditawan perang di situ, dan nggak mikir sama sekali beliau. Karena beliau nggak menoleransi, istilahnya saya berada di dalam kebenaran. Ketika kamu tidak menerima dengan kebenaran ini, istilahnya kamu tidak menerima dengan kebenaran ini, kamu yang akan rugi, kamu yang akan tersesat, kamu yang akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya tidak mau terhina bersama orang-orang yang hina. Saya nggak mau jatuh bersama orang-orang yang jatuh. Saya nggak mau masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti orang-orang yang celaka, mati di dalam kekafiran ketika perang Badar tersebut. Dan pada saat itu dikatakan ketika orang-orang sudah pulang, jadi para pasukan-pasukan Quraisy yang sudah pulang ke negeri Makkah, salah satu di antara, jadi rumah dari Sayyidah Lubabah ini karena rumah beliau ya rumahnya Sayyidina Abbas, maka Abu Lahab itu juga seringkali datang ke rumah tersebut. Masuk ke rumah itu, duduk-duduk, ngobrol-ngobrol, jadi nongkrong-nongkrong di rumah Sayyidah Lubabah. Dan pada waktu itu Sayyidah Lubabah sedang keluar, beliau keperluan ke pasar ini itu dan lain sebagainya. Begitu pulang, jadi Abu Rafi ini pembantunya beliau Abu Rafi menceritakan, ketika aku ada di rumah sendirian, tuanku Sayyidah Lubabah sedang pergi, sedang keluar, dan beliau Islam kan, Abu Rafi ini kan sudah masuk ke dalam agama Islam. Aku mendengar percakapan dari Abu Lahab dan kawan-kawannya pada waktu itu. Termasuk diantaranya ada Abu Sufyan Ibnul Harith juga dan lain sebagainya. Dikatakan waktu itu Abu Lahab ini istilahnya ya, karena yang kejadian yang barusan terjadi adalah perang Badar, maka Abu Lahab mengatakan, ayo cerita gimana ceritanya perang Badar itu kayak apa, kok bisa kita sambil menggebu-gebu, istilahnya marah karena kalah dan lain sebagainya. Apa alasannya kok bisa kita kalah, kok bisa kita ini dikalahkan oleh pasukan yang cuman berjumlah 313 dengan perlengkapan yang sedikit ini itu dan lain sebagainya. Maka Abu Sufyan ini menceritakan, memang secara logika nggak masuk akal. Pasukannya mereka sedikit, pasukannya mereka nggak punya daya, nggak punya perlengkapan dan lain sebagainya. Tapi pada waktu itu ketika perang tersebut, aku melihat ada pasukan yang punya wajah begitu bercahaya, pakai pakaian indah, dengan persenjataan mereka yang hebat. Saya nggak kenal, kayaknya mereka ini bukan golongan orang Mekah juga bukan, orang Madinah juga bukan. Entah itu mereka ini siapa, dan itu banyak sekali. Seperti yang dikuatkan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa Ta'ala kan menceritakan bahwasanya ketika perang Badar itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 3.000. Pertama 3.000 malaikat diturunkan untuk membantu pasukannya Rasulullah SAW. Setelah itu diturunkan lagi 5.000. Dan ini disaksikan oleh orang kafir pun melihat ini ada laki-laki, istilahnya ada pasukan-pasukan, entah mereka dari mana. Ya, kalau orang perang ya istilahnya, kalau dalam itu kan wajahnya kuyu, wajahnya capek, setelah itu berdarah-darah ya kan, berdarah-darah. Ini enggak, mereka bersih-bersih, istilahnya bersih-bersih seperti ini. Siapa itu mereka? Bukan orang Mekah juga, bukan orang Madinah juga, bukan. Maka waktu itu Abu Rafi langsung nyeletuk. Biasanya dia lagi beres-beres, lagi sambil nguping pembicaraannya, dia langsung mengatakan humul malaikah. Humul malaikah. Itu mereka itu malaikat. Mereka itu adalah malaikat yang diturunkan oleh Tuhanku untuk membantu pasukannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung Abu Lahab berdiri, ditempeleng istilahnya sampai terlempar jauh. Setelah itu bukan cuma sampai situ saja, tapi laki-laki yang duduk di situ semuanya langsung berdiri, digebukin bareng-bareng. Si Abu Rafi ini tadi pembantunya Sayyidah Lubabah, pembantu dari Sayyidina Abbas. Pada waktu itu Sayyidah Lubabah datang. Waktu itu Sayyidah Lubabah datang ngelihat pembantunya digebukin kayak gitu, langsung beliau ngambil satu kayu yang ada di dekat pintu, diambil kayunya cukup besar, langsung dipukulkan ke kepala mereka satu-satu. Termasuk yang paling parah digebukin sama Sayyidah Lubabah ini Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu pulang, jadi keluar dari rumah Sayyidina Abbas itu dalam keadaan darah ngucur dari kepala Abu Lahab.
pulang sambil jadi digebukin sambil mengatakan, berani kalian ngeroyok pembantu saya, mentang-mentang nggak ada orang di rumah, mentang-mentang Abbas nggak ada di rumah, mentang-mentang saya nggak ada di rumah, kamu berani-berani dengan pembantu saya. Setelah pulang, jadi Abu Lahab ini pulang setelah digebukin sama Sayyidah Lubabah itu, 7 hari kemudian mati. Jadi Abu Lahab itu mati setelah 7 hari dipukuli oleh Sayyidah Lubabah. Tapi matinya bukan karena pukulan tersebut. Matinya karena ketika Abu Lahab ini pulang ke rumahnya, besoknya langsung keluar di sekujur tubuhnya itu bentol-bentol. Jadi kayak bisul, tapi sebadan. Jadi penyakit kulit yang kalau orang sana bilangnya adasah. Jadi kalau di sana itu dikatakan adasah itu di badannya keluar kayak bisul-bisul di sekujur badan seperti itu, qata'un. Jadi ini seperti sebuah wabah, kayak wabah dan menular sekali. Maka begitu Abu Lahab ini kena sakit tersebut, nggak ada satupun anggota keluarganya yang mau merawat. Tinggal gitu akhirnya. Nggak ada satupun dari anggota keluarganya yang mau merawat, sehingga sekitar seminggu kemudian mati di rumah, dan nggak ada satu orang pun yang mau nguburkan. Jadi ditinggalin gitu aja sampai sehari 2 hari, otomatis tetangga-tetangganya nyium bau, ya kan, nyium bau yang luar biasa dari rumah Abu Lahab. Akhirnya beberapa di antara mereka manggil anak-anaknya, ini gimana ini Abu Lahab sudah mati di rumah, nggak ada yang nguburin ini itu dan lain sebagainya. Mereka mengatakan, ini kami takut ketularan, kami takut ini dan lain sebagainya. Akhirnya orang-orang berbondong-bondong datang ke rumah Abu Lahab waktu itu dengan penutup wajah. Kalau orang sekarang pakai APD lengkap kayak gitu ya. Jadi pakai pakaian-pakaian yang menutupi diri mereka. Setelah itu mereka menggali kuburan di terasan rumah Abu Lahab. Setelah itu Abu Lahabnya digelindingkan. Jadi dari kasurnya itu digelindingkan sampai masuk ke dalam kuburan, masuk ke dalam liang lahat tersebut. Setelah itu nggak dikuburkan, semua orang lemparin batu satu persatu sampai penuh. Jadi dilempar dari jauh, sampai penuh. Setelah itu Sayyidah Lubabah mengatakan, hada, ini kayak gini loh keadaannya orang. Jadi keadaannya orang-orang yang menyalahi aturan, istilahnya istilahnya kita mau percaya ataupun tidak percaya, orang baik itu rata-rata punya akhir yang baik, sedangkan orang buruk punya akhir yang buruk, punya akhir yang ini bisa kita bisa dititeni istilahnya. Abu Lahab mati dalam keadaan seperti itu, Firaun mati dalam keadaan seperti itu, matinya nggak benar. Nah, jadi benar sekali ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, lihat seperti apa akibatul mujrimin, akhir hayat dari orang-orang jahat, dari orang-orang yang gak baik, dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mesti dia boleh jadi, istilahnya Abu Lahab boleh jadi, kan istilahnya gini, dia menghindar dari perang Badar karena menghindari apa kira-kira? Menghindari kematian. Iya, biar ya kan? Dia mengira istilahnya biar saya mendingan saya punya uang, saya punya harta, tak kirimkan pemuda yang menggantikan atas nama saya tak enak-enakan di negeri Makkah. Tapi ternyata kematian itu sudah mengintai, istilahnya hanya dalam kurun seminggu dari kejadian di rumah Sayyidah Lubabah, Abu Lahab pun mati, bahkan dalam keadaan yang jauh lebih menghinakan istilahnya dibandingkan orang-orang yang mati di perang Badar tersebut. Seperti itu akhir hayat dari Abu Lahab. Terus Sayyidah Lubabah gimana? Sayyidah Lubabahnya nggak gimana-gimana. Beliau istilahnya melihat seperti istilahnya bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala beliau dijadikan wasilah pengingat bahwasanya perempuan ini bukan perempuan sembarangan. Sayyidah Lubabah ini, kamu jangan main-main dengan Lubabah, kamu jangan main-main dengan, walaupun dia perempuan, walaupun dia orang yang biasa berada di rumah, kerjaannya seperti ibu rumah tangga pada umumnya, tapi ketika mereka berislam, ketika mereka beriman, ketika mereka percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hal-hal di luar nalar
istilahnya pukulannya perempuan itu seberapa hebat sih, ya kan? Pukulannya perempuan itu seberapa hebat, seberapa kuat mereka. Tapi dan kematian dari Abu Lahab ini, ya kematiannya bukan sebab dari pukulan itu, tapi tahu-tahu setelah itu keluar bentol-bentol di seluruh badannya yang membuat akhir hayatnya menjadi sebegitu terhinakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti itu tuh kisah kaitan antara Sayyidah Lubabah dengan bagaimana beliau itu Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kekuasaannya lewat sesuatu yang dilakukan oleh seorang perempuan, yaitu Sayyidah Lubabah. Dan karena di samping itu juga Sayyidah Lubabah ini memang menyimpan rasa nggak suka banget sama Abu Lahab itu, karena Abu Lahab ini orang pamannya Nabi ya, jadi orang yang punya kedekatan darah yang amat sangat dengan Rasulullah SAW, tapi paling depan juga di dalam menghalangi dakwahnya Nabi. Dikatakan Abu Lahab ini sampai tahu persis, istilahnya Rasulullah keluar kemana dia ikut. Di Mekah, ketika Rasulullah masih di Mekah itu kemana-mana dibuntutin Nabi Muhammad. Dan setiap kali Rasulullah berdakwah, ngajak orang untuk masuk Islam, ngajak orang untuk melakukan kebaikan dan lain sebagainya, ini Abu Lahab di belakangnya, istilahnya misalkan Rasulullah baru dakwain satu orang, setelah itu pergi, ini orang dipanggil sama Abu Lahab, jangan percaya sama Muhammad, jangan percaya. Ini yang dilakukan oleh Abu Lahab. Jadi akhir hayatnya begitu Allah Subhanahu wa taala menampakkan kehinaannya, walaupun dia adalah paman dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya beliau walaupun tidak ikut hijrah bersama Nabi, nggak mendapati perang Badar bersama Nabi, perang Uhud, perang Ahzab dan lain sebagainya, tidak ikut bersama Nabi di dalam perjuangan itu, karena menunggu dan juga karena kesetiaannya kepada suaminya yaitu Sayyidina Abbas, akhirnya beliau hijrah juga ke negeri Madinah, tapi di akhir. Jadi ketika Rasulullah SAW akan berangkat untuk Fathu Makkah, Sayyidina Abbas juga punya kerentek di dalam hatinya, udahlah kita berislam saja, kita nyari ketenangan, kita biar bisa ibadah dengan benar dan lain sebagainya. Akhirnya beliau berangkat juga, di tengah jalan dipertemukan dengan Nabi Muhammad SAW, sampai akhirnya balik lagi ke negeri Makkah untuk melaksanakan Fathu Makkah, ikut di dalam Fathu Makkah, dan akhirnya berangkat bersama Nabi kembali lagi ke negeri Madinah dan tinggal berada di lingkungan rumah dari Rasulullah SAW, sehingga anak-anaknya pun istilahnya ya gabung sama putra-putranya Sayyidah Fatimah dengan putra-putranya Sayyidah Asma dan lain sebagainya, ikut dengan putra-putranya Sayyidina Abu Bakar, Umar dan lain sebagainya, terdidik di lingkungan sekitar dari Madinahnya Rasulullah SAW. Dan suatu hari salah satu hal yang diceritakan oleh para ulama adalah ru'ya Ummu Fadl. Jadi Sayyidah Ummul Fadl ini pernah suatu hari itu beliau mimpi. Di dalam mimpinya, bainama kanat Ummul Fadl naimah dzata lailah, ketika suatu hari beliau tertidur, idra'at fi manamiha ru'yan afza'atha katsiran. Tahu-tahu beliau ini mimpi dengan mimpi yang membuat beliau itu takut. Wa aqlaqaha asyaddal qalaq. Jadi begitu bangun beliau langsung bergegas mendatangi Rasulullah SAW. Setelah itu beliau mengatakan, ya Rasulullah, ini saya itu ngelihat di dalam mimpi saya ada potongan tubuh dari Nabi masuk di dalam rumah saya. Jadi istilahnya rumah yang beliau tinggali itu, tahu-tahu ada, jadi pemahamannya beliau ada satu anggota tubuh Nabi itu masuk ke dalam rumah Sayyidah Ummul Fadl, ke rumah Sayyidah Ummul Fadl. Jadi beliau nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, mahadha, apa arti dari mimpi ini? Maka Rasulullah mengatakan, ya Lubabah, wahai Ummul Fadl, jangan kamu khawatir, itu adalah pertanda sekarang ini Sayyidah Fatimah Zahra dalam keadaan hamil. Jadi Sayyidah Fatimah itu dalam keadaan hamil, dan beliau itu sebentar lagi akan melahirkan. Ketika Fatimah lahiran, tolong susuin putra tersebut bila Bani Qutham. Karena beliau sendiri, Sayyidah Lubabah juga waktu itu sedang menyusui anak beliau yang bernama Qutham. Jadi jadikan putra dari Fatimah ini sebagai putramu. Itu maksudnya. Maksudnya apa?
juzu atau anggota keluarganya Nabi akan menjadi salah satu dari anggota keluarganya Sayyidah Lubabah. Akhirnya benar ternyata Sayyidah Fatimah lahir putra, istilahnya anaknya laki-laki, dan anak laki-laki tersebut disusui oleh Sayyidah Lubabah, disusui oleh Sayyidah Lubabah, bahkan diemong, sering kali ditaruh di rumah tersebut, misalnya karena disusuin berarti kan waktunya lama berada di rumah beliau, dan itu juga yang menjadi alasan Rasulullah sering kali main ke rumah Lubabah, ke rumah dari Sayyidah Lubabah. Jadi beliau setelah itu dikatakan, dan pernah suatu hari ketika Sayyidah Lubabah ini duduk di rumahnya, dan di situ ada Rasulullah SAW. Tahu-tahu putra dari Sayyidah Fatimah ini kencing di pakaiannya Rasulullah. Jadi di pangku ini Rasulullah duduk di pangku, cucunya beliau Sayyidina Hasan misalkan dipangku oleh Rasulullah, tahu-tahu kencing. Nah, karena beliau sudah nganggep Sayyidina Hasan ini putranya sendiri karena disusuin hari-hari di rumah beliau, dicubit. Nah, jadi Sayyidina Hasan yang tadi dicubit oleh Sayyidah Lubabah. Maka waktu itu Rasulullah mengatakan irfiqi bi ibni, jangan kasar-kasar Lubabah sama putraku. Innahu ibni. Ini Hasan ini adalah putraku, rahimakallah. Au aslahakallah. Au ja'ata ibni, kamu sudah menyakiti putraku. Qalat qultu ya Rasulullah, ikhla izaraka walbis thauban ghaira. Ya Rasul, kalau gitu sarungnya dilepas saja ya Rasul, ganti pakai sarung yang baru. Hatta usilahu, biar saya cuci bajunya jenengan, bajunya Rasulullah. Qala inna ma yughassal baulul jariyah wa yundaj baulul ghulam. Katanya Rasulullah nggak perlu, ini anak laki-laki. Jadi Sayyidina Hasan itu adalah anak laki-laki. Kalau misalkan kencingnya anak perempuan itu harus dicuci, tapi kalau kencingnya anak laki-laki cukup disiram pakai air sampai merata, yundaj, istilahnya kalau dipercik ya, kalau di dalam bahasa fikih dipercikkan dengan air sampai merata, sampai hilang aroma dan lain sebagainya dari bau, dari sifat-sifatnya najis tersebut, itu sudah cukup. Jadi beliau akhirnya apa? Kan berarti belajar banyak langsung dari Rasulullah SAW tentang permasalahan rumah tangga. Sampai dikatakan rawat halil hadits, rawat Ummul Fadl hawalai thalathina haditsan. Beliau termasuk orang yang meriwayatkan sekitar 30 hadis an Rasulullah SAW, termasuk diantaranya adalah beliau yang mengatakan bahwasanya surat terakhir yang dibaca oleh Nabi di akhir hayatnya, di akhir hari di mana Rasulullah mampu menjadi imam, waktu itu yang dibaca oleh Rasulullah adalah surat Al-Mursalat. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Ummul Fadl, dan beliau wafat di masa kekhalifahan dari Sayyidina Utsman bin Affan. Wa shalla 'alaiha zaujuha, yang menyolati beliau adalah suaminya sendiri, yaitu Sayyidina Abbas. Tsumma rawahat tsara rahimahullahu ta'ala. Ini kisah yang dicatatkan oleh sejarah tentang kisah hidup dari Sayyidah Ummul Fadl.